Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya di rumah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perubahan materi dan klasifikasi materi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi materi, ya, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa suatu materi dapat mengalami perubahan atau tidak, maka kita harus memahami sifat-sifat dari suatu materi. Nah, sifat-sifatnya ada yang dikaitkan dengan perubahan, ada yang dikaitkan dengan ukuran. Dengan perubahan yaitu ada sifat fisika, ada sifat kimia. Yang dengan ukuran yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu sifat yang tidak melibatkan perubahan apapun ke zat lain, ya. Misalnya titik leleh, titik didih, dan seterusnya. Sedangkan sifat kimia itu sifat yang menyebabkan zat tersebut berubah, ya, baik dengan sendirinya maupun dengan interaksi dengan zat lain, misalnya kertas terbakar, ya. Selanjutnya, energi menyebabkan perubahan. Jadi adanya energi dapat menyebabkan perubahan, yaitu baik fisika maupun kimia. Kalau fisika itu zatnya masih sama, kalau kimia itu sudah menjadi zat lain. Kemudian selanjutnya, perubahan materi dan energi. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika tidak terdapat perubahan pada komposisi, sedangkan pada perubahan kimia terjadi perubahan pada komposisinya. Pada perubahan fisika misalnya ketika es meleleh, pada perubahan kimia misalnya besi berkarat, ya. Kemudian selanjutnya, perubahan materi selalu disertai dengan energi, ya. Ini pada saat kita makan, ya, dirubah oleh energi menjadi H2O dan CO2 yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan fisika itu bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, ya. Kalau perubahan fisika, contohnya misalnya air menguap, es mencair, dan lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya, perubahan kimia, ciri-cirinya yaitu permanen. Kemudian terjadi perubahan susunan zat, menghasilkan zat baru, ya. Kemudian contoh-contohnya misalnya nasi menjadi basi. Nah, kemudian pembuatan tape, kertas dibakar, dan lain sebagainya. Klasifikasi materi yaitu penggolongan materi atau pengelompokan materi, itu menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terbentuk menjadi homogen dan heterogen, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini unsur. Ini ada beberapa unsur dalam kehidupan sehari-hari, itu zat tunggal, unsur itu, ya. Bagian dari zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian selanjutnya senyawa. Kalau senyawa itu gabungan dua unsur atau lebih, ya. Nah, sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat dari unsur pembentuknya. Misalnya unsur klorin dengan natrium direaksikan menjadi NaCl, menjadi garam. Jadi berbeda, nanti garamnya berbeda dengan natrium dan klorin. Kemudian selanjutnya campuran. Campuran itu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisinya tidak tetap, bisa sembarangan, ya. Berbeda dengan senyawa, ya. Kemudian selanjutnya, nah, campuran homogen ini campurannya sudah menyatu, yang tidak dapat dipisahkan lagi zat-zatnya, ya. Misalnya air teh dengan gula. Kemudian selanjutnya, campuran heterogen ini campuran yang beraneka, ya, macam-macam, misalnya air kopi campuran tanah dengan pasir, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana membedakan zat tunggal yaitu senyawa atau unsur dari campuran. Nah, ini zat tunggal memiliki titik didihnya tetap, kalau campuran itu berentang, ya. Kemudian campuran dipisahkan dengan proses fisika, kalau zat tunggal itu harus dengan proses kimia. Selanjutnya, di sini perbedaan campuran dan senyawa. Campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, kalau senyawa melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan komponen penyusunnya sembarang, kalau senyawa itu tetap. Kemudian kalau campuran, komponen penyusunnya masih memiliki sifat masing-masing, kalau senyawa itu sudah tidak ada lagi sifat masing-masing. Kemudian campuran, komponen penyusunnya dipisahkan dengan cara fisis, kalau senyawa itu dengan cara kimia. Nah, sampai di sini untuk materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.